Lukas 16 ayat 8b. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat ini adalah bagian dari sebuah kisah yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tetapi sebenarnya kisah ini bukan berbicara tentang ketidakjujuran, apalagi bahwa tidak jujur itu boleh atau baik, melainkan agar orang percaya cerdik, terjemahan yang lebih tepat, bijaksana dalam bersikap terhadap uang. Sayangnya, anak-anak dunia atau orang yang tidak beriman seringkali lebih bijaksana dalam bersikap terhadap uang daripada anak-anak terang atau orang-orang beriman. Bendahara dalam perumpamaan ini dipuji bukan karena ketidakjujurannya, melainkan karena bijaksana dalam bersikap terhadap uang. Ia dipecat atas laporan telah menghamburkan milik tuannya dan harus segera membuat laporan pertanggungan jawab. Agar tetap bisa hidup setelah dipecat nanti, ia mendatangi setiap orang yang berhutang kepada tuannya dan mengganti surat hutang mereka dengan jumlah utang yang lebih kecil tanpa merugikan tuannya. Jumlah yang dihapus adalah tambahan hutang yang ditambahkan ketika mereka tidak bisa menepati janji. Dengan demikian, mereka pasti akan sangat berterima kasih kepadanya, sehingga nantinya diharapkan mau menolongnya. Tuhan Yesus menjelaskan sikap bijaksana bendahara tersebut terhadap uang dengan kalimat, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Maksudnya, orang bijaksana itu mempergunakan uang untuk mengikat persahabatan dengan sesama dan juga tentunya untuk melayani Tuhan. Sebaliknya, orang bodoh memanfaatkan sesama dan juga Tuhan demi uang. Dengan kata lain, orang bodoh menjadikan uang sebagai Tuhan, dan Tuhan serta sesama dia jadikan alat. Orang yang seperti ini mungkin kaya raya, tetapi cepat atau lambat pasti hancur, karena mentuhankan apapun selain Allah membuat kita sepertinya bebas melakukan apa saja yang kita mau, tetapi sebenarnya justru terbelenggu. Karena semua yang bukan Tuhan, jika kita jadikan Tuhan, selalu akan menimbulkan kehausan yang menggigit, sehingga berapapun yang berhasil kita kumpulkan, kita akan tetap merasa kurang, dan oleh karenanya kita terus mengejar dan mengejarnya sampai lupa untuk menikmatinya. Pada saat kita menyadari keadaan kita, biasanya sudah sangat terlambat untuk berbalik. Uang itu memang hamba yang baik, tetapi kalau kita jadikan Tuhan, pasti dia akan berubah menjadi jahat. Menjadi kaya jika Tuhan memberkati tentu saja tidak salah. Menikmati berkat Tuhan juga sah-sah saja. Tetapi biarlah uang itu tetap menjadi hamba yang kita pergunakan untuk mengikat persahabatan dengan sesama dan memuliakan Tuhan. Mari kita menjadi orang percaya yang bijaksana dalam bersikap terhadap uang. Amin.